Kamu kurang kesini. Aja. Kurang kesini. Oke. Sebentar, mana ya ini? Belum ada yang join kok. Halo. Mise Hai. sudah Halo, Mise. gabung di live kami hari ini. Oke. Suaranya masuk kan ya? Cek. Nggak jernih ya? Apanya? Suaranya nggak jernih. Mau pakai mic? Nggak, nanti nggak bisa berdiri. Coba Mas ngomong lagi. Halo? Oh, kurang kencang. Itu saya sangat lemas. Oh iya. Ini ada telepon lagi, siapa yang telepon ini? Astra saya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya dan Mas Heri akan membahas mengenai hak Pekerja. hak DKN bagi para pekerja. Ya, jadi setiap orang yang bekerja ya, baik itu bekerja di perusahaan swasta atau sebagai pekerja di pemerintahan itu wajib didaftarkan untuk menjadi peserta JKN. Kalau badan usaha milik pemerintah kan otomatis ya. Halo Kak Dedi, selamat bergabung sama Kak Vanessa. Ada juga Kak Nona dan Kak Rifa 48. Rifa 48. Oke, lanjut, ya. Jadi kalau untuk bekerja di perusahaan itu seorang pekerja kalau di pemerintahan otomatis ya, biasanya kalau pemerintah itu biasanya patuh ya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS. Nah ini nih kalau misalnya yang bekerja di badan usaha yang swasta ya, kayak misal yang saya sering temui itu UMKM ya, karena kan biasanya pekerjanya itu kan keluar masuknya itu kan tinggi ya, jadi turn off-nya tinggi. Nah itu biasanya pemiliknya atau pemberi kerjanya itu enggan mendaftarkan. Nah ini sebenarnya jadi concern BPJS Kesehatan untuk memastikan ya seluruh pekerja kan tidak setiap orang yang bekerja itu wajib pemberi kerjanya mendaftarkan, nggak melihat dia jangka waktu kerjanya ya, karena ya kejadian di masyarakat di wilayah Kebumen ya khususnya banyak yang dulunya menjadi peserta PBI kemudian kerja dia enggan ya mundur jadi peserta PBI menerima bantuan iuran. Nanti PBI-nya jadi iya dicabut. betul ya. Ini ada pertanyaan Kak Farda itu dari Kak Rohmawati. Apa itu? Dari Kak Rohmawati. Kak, kenapa BPJS tidak disetorin? Oh, belum selesai ini ngetiknya. Oh, belum ngetik selesai. Ya, silahkan dilanjutkan. Lanjut Kak dulu Kak. Dia tadi kekirim ya, belum selesai tapi udah kekirim. Lanjut lagi tadi nyambung tadi ya, kayak misal yang PBI. Iya, PBI mau dialihkan. Ya, sebenarnya kalau memang sudah menjadi pekerja ya, kerja otomatis sudah nggak layak lagi sebagai penyandang PBI. Dan PBI itu kan penerima bantuan iuran. Iya, ada pertanyaan dari Kak Vanessa Alshop. Kak, saya baru dapat PHK, apa otomatis mati atau nanti dapat tagihan? Dulunya saya pakai mandiri. Habis di PHK ini. Ya, kalau PHK sebenarnya ada ketentuannya ya. Itu nanti kalau misal lapor dengan ada surat keterangan itu bisa dijamin sampai 6 bulan ke depan. Setiap bulannya lapor. Nah, tapi itu ada jangka waktunya tadi 6 bulan. Nah, setelah itu kalau misal kakaknya itu masih belum bekerja, daftar mandiri Kak, lapor sebagai peserta mandiri untuk bayar iuran sendiri. Tapi kalau sudah kerja lagi, ya nanti akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya yang baru gitu Kak. Dan kalau belum diaktifkan sebagai sebagai peserta mandiri nanti ya tetap nggak aktif dan nggak ada tagihan ya Mas ya? Iya, nggak ada tagihan karena kan istilahnya statusnya kuo. Tapi kalau memang tadi PHK ya, PHK-nya karena perusahaannya di merger atau mungkin perusahaannya tutup, pilot itu kan sebenarnya bisa dilaporkan untuk didaftarkan menjadi peserta, diaktifkan lah istilahnya. Tapi tadi membawa surat keterangan ya. Dan dilaporkan setiap bulannya ya. Selama 6 bulan itu supaya bisa tetap aktif. Ya. Oke, selanjutnya. Tapi ke kantor ya, mungkin untuk yang ini yang untuk laporannya. Iya. Selanjutnya dari Kak Lau. Kak punya tunggakan tapi sekarang BPJS ditanggung perusahaan. Kalau pindah mandiri harus dibayar dulu kah? Gimana?
Dia punya Oh. tunggakan nih, tapi sekarang dia ditanggung sama perusahaan kepesertaannya. Kalau pindah ke Mandiri nanti harus dibayarkan kah Oh, berarti dulunya tunggakannya? Mandiri punya tunggakan. Dulunya Mandiri, sekarang ditanggung perusahaan. Oh. Nah, kalau jadi Mandiri lagi, tunggakannya harus tetap dibayar. Nah, ini konteks tunggakannya ini sebagai peserta Mandiri dulu itu atau sebagai pekerja. Kalau pekerja kan otomatis kewajibannya ada di perusahaan ya. Kalau misal tunggakannya seperti itu nggak wajib. Tapi kalau tunggakannya sebagai peserta Mandiri dulu pada saat sebelum sebagai pegawai pekerja itu wajib dibayarkan sebelum beralih ke peserta Mandiri Kak, seperti itu. Kalau belum dibayarkan nanti akan nonaktif pesertaannya. Iya. Selanjutnya dari Bisa Kak dialihkan. Rusmawati nih yang tadi, Kak kenapa BPJS tidak bisa disetorin? Disetorin bagaimana nih Kak maksudnya? Oh ya mungkin ini mungkin kakaknya belum dialihkan ya dari tadi yang PHK kan. Nggak bisa dibayarkan gitu Iya, ya? karena kan belum dilapor untuk rubah jenis kepesertaannya. Mungkin Kak dicek dulu jenis kepesertaannya apa di mobile JKN, atau bisa chat ke Pandawa sini atau ke center, cek dulu jenis kepesertaannya gitu. Siapa tahu jadi penerima bantuan iuran ya? Iya, jadi atau tidak mungkin bisa dibayarkan. iya, atau mungkin belum dialihkan. Jadi peserta Mandiri juga bisa banyak faktor, harus dicek dulu datanya. Betul. Selanjutnya dari Kak Superstar. Kak, kalau kita kerja di perusahaan tapi nggak semua terdaftar BPJS gimana? Semuanya ini pegawainya kah atau keluarganya? Nah, kalau konteksnya keluarganya yang didaftarkan itu nanti dia pekerjanya, kemudian suaminya atau istrinya dan 3 orang anak. Tapi kalau masih bujang ya dia aja. Kalau orang tua bukan masuk dalam keluarga ini, yang bisa keluarga didaftarkan dalam tanggungannya. Tapi kalau jomblo gimana? Ya nyari dong. Ya untuk sobat-sobat jomblo jelasan. Iya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Ivanka. Kak, JHT bisa diambil tidak walaupun masih aktif kerja? Untuk pengurusan JHT ini di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya? BPJS BP Jam Sostek. Selanjutnya nih, hari ini kita bahasnya BPJS Kesehatan. Tiba-tiba banyak yang live Mas KPI Kak. Jadi kita dari BPJS Kesehatan sekarang sedang gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat dan biar kita lebih dekat dengan masyarakat juga. Dan di sini banyak teman-teman atau sobat JKN yang bisa menanyakan kendala mengenai pendaftaran peserta atau mengenai perubahan data, permintaan informasi. Jadi kita bisa langsung dengan mudah berinteraksi ya dengan kalau lewat komen-komen postingan mungkin kan nggak bisa langsung jawab ya, dan mungkin konteks atau mungkin pertanyaannya nggak mengena ya. Gitu. Ada pertanyaan. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya nih dari Kak Cherry Manis. Kak, saya punya KIS pemerintah sudah nggak aktif, bisakah diaktifkan lagi yang pemerintahnya? Iya, kalau misal Kak Cherry itu bisa namanya unik ya. Itu bisa ya sebenarnya, tapi mekanisme aktivasi untuk bantuan pemerintah atau PBI itu melalui dinas terkait Kak, bukan lewat BPJS Kesehatan gitu Kak. Dinas terkaitnya tuh contohnya ya, dinas sosial kalau misal dia BPAPBN ya. Selanjutnya dari Kak Ai. Kak, kenapa Jaspel itu PNS dapat potongan, kan udah bayar iuran? Kak, Jaspel itu jadi Kak, yang dimasukkan komponen iuran potongan itu adalah pendapatan, seluruh pendapatan ya. Apa ya istilahnya kalau gampang mudahnya take home pay-nya Kak. Take home pay nanti bisa dicek di aturan. Lanjut Kak, kenapa dari Kak Radi Tepandu. Kak, kenapa mau daftar akun JKN sudah terdaftar dan nomor telepon atau email awal nggak tahu solusinya gimana? PPI akun mobile JKN terdaftar nomor telepon. Oh, dia mau daftar mobile JKN mungkin tapi nggak tahu nomor telepon dan emailnya. Nah, solusinya bisa ajukan perubahan data Kak, bisa perubahan nomor teleponnya atau email. Tapi kalau biasanya untuk registrasi mobile JKN nomor telepon aja Kak, nomor. Nah, untuk perubahan datanya bisa dilakukan di sini ya, Pandawa atau Care Center 165 atau bisa juga datang ke kantor cabang terdekat. Tapi pastikan nomor HP-nya yang aktif dan ada pulsanya karena nanti OTP-nya masuk di nomor HP itu Kak. Lanjut Kak. Selanjutnya dari Kak Mary Dwi. Aku nunggak sekitar 2 tahun. Gimana Kak cara bayar biar ringan dan biar bisa aktif? Oke, terima kasih Kak Mary pertanyaan. Jadi kalau misal Kak Mary itu tunggakannya 2 tahun, berarti cara bayarnya banyak ya. Kanal pembayaran di kita itu
Ada banyak ya lebih dari 1 juta kanal pembayaran. Bisa melalui kanal pembayaran mobile banking, ATM langsung, kemudian di mart-mart itu ya. Dan di ya. Nah, caranya biar bisa ringan tuh gimana, Mas? Kalau mau ringan bisa melalui program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Jadi kakaknya nanti pembayarannya bisa dicicil ya per bulan. Tapi pendaftarannya nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN atau di kantor BPJS. Nah, pembayarannya itu cicilannya sesuai dengan kemampuan kak. Minimal 35.000 per bulan. Dan maksimal 35.000 Iya, 35.000. Ya. Dan maksimal dibayarkan selama 12 bulan. Itu kak. Itu dicicilnya selama 12 bulan. Selanjutnya nih. Ini banyak yang nanya ya. Kak Fada nih satu-satu ya. Oh, yang tadi sudah tenggelam ini. Itu tadi. Nih, selanjutnya dari Kak Adibon. Pak, kalau tambahan istri kedua pesertanya apa? Nambah istri kedua itu. yang jelas ini harus ini dulu, ganteng dulu ya biar dapat istri 2. Selanjutnya, kalau buka JKN rehab munculnya keluarga tidak berhak daftar rehab. Kenapa kak? Kalau buka JKN ya mungkin itu bisa bukan jenis kepesertaannya ya. Mungkin pesertaannya juga bisa jenisnya apakah peserta mandiri bukan, karena yang bisa daftar rehab peserta mandiri. Atau mungkin bisa peserta iya bisa. Kemudian sudah memenuhi kriteria belum, minimal berapa bulan tunggakan, 3 bulan tunggakan gitu. Dicek dulu. Kemudian ada lagi, jika masih ada kendala bisa disampaikan melalui ke 165 atau via telepon di WA maksud saya, di Pandawa. Kebalik. Ini belum makan siang kan? Ya. Yang kebalik siapa? Kalau mau ganti kelas gimana caranya? Dari Kak Aur Laib. Ganti kelas ya? Iya. Ganti kelas itu mudah kak sebenarnya. Kalau punya mobile JKN, langsung di menu perubahan data, ubah kelasnya. Untuk peserta mandiri ya. Peserta mandiri ya. Tapi kalau untuk peserta lain kayak PBI otomatis ya semua kelas 3. Tapi untuk pekerja penerima upah itu tergantung. Pekerja penerima upah yang swasta itu tergantung dari gaji yang diterima take home pay tadi. Kalau PNS itu berdasarkan golongan gitu kak. Nah, untuk perubahan kelas ini bisa aktif di bulan berikutnya ya. Misal kakaknya ubah di tanggal sekarang nih, tanggal 14 Oktober, baru bisa aktif di kelas yang baru di bulan depan. Begitu. Selanjutnya dari Kak Prasetyo, kakak cara menambahkan anak ke JKN bagaimana ya? Menambahkan anak ke kepesertaan JKN. Iya, kalau anak peserta JKN ini sama prinsipnya ya, kayak tadi perubahan data bisa melalui mobile JKN. Bisa. Mobile JKN kayaknya lewat Pandawa kak. Mobile JKN juga bisa penambahan. Tergantung jenis kepesertaannya sebenarnya. Nanti bisa disiapkan kakaknya ya. Nanti kakaknya di-upload, di-scan dan di-upload di link di Pandawa atau di mobile JKN. Oh ya. Selanjutnya dari Ginanjar Riders. Kak, kalau dari mandiri ke BPI apakah bisa dirubah? Ini yang pertanyaan yang tadi bukan? Ini beda ya. Kalau yang dimaksud konteksnya merubah peserta dari mandiri ke BPI, ya itu bisa aja, tapi kan berdasarkan usulan ya kak ya. Melakukan pengajuan. Dan itu juga bukan kewenangan kami untuk menyetujui ataupun memeriksa ya, karena kan verifikasi dan validasinya ada di dinas terkait kak. Itu Kak Ginanjar. Ya. Selanjutnya ini dari Kak Lau, cara pindah dari perusahaan ke mandiri gimana ya kak? Soalnya perusahaan suka telat bayar BPJS-nya. Ya kak, kalau misal selama kakaknya Kak Lau masih kerja di perusahaan itu, sebenarnya nggak bisa dialihkan ke peserta mandiri kak. Nah kalau misal perusahaannya telat bayar, kalau misal nanti kakaknya sakit, kalau misal kemudian itu menjadi tanggung jawab perusahaannya. Kalau misalnya ada denda pelayanan ya, nah itu tanggung jawab perusahaannya, gitu Pak. Tapi kita secara rutin ini sih Kak, selalu ngingetin, kemudian melakukan pemeriksaan juga ke badan usaha yang menunggak, supaya memastikan hak pekerja itu dilindungi, gitu. Selanjutnya dari Kak Dinan Rahma, Kak cara daftar BPJS yang mandiri gimana? Dulu dari PT, terus sekarang udah nggak aktif, mau buat mandiri nggak bisa. Oh ini rubah dari yang pekerja jadi peserta mandiri ya Kak.
Sebenarnya caranya mudah Kak, kalau misal kakaknya mau via online itu bisa chat ke nomor Pandawa ini Kak, 081181161665. Itu nanti upload kartu keluarganya dan beserta kelengkapan lain kayak buku rekening, nomor HP aktif gitu Kak. Tapi kalau kakaknya ke kantor juga bisa. Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan itu dari jam 8 hingga jam 3 sore. Betul. Selanjutnya dari Kak Hestriana. Anak keempat bagaimana Kak? Mungkin anak keempat yang pekerja ya. Anak keempat pekerja itu tadi saya sampaikan tadi kan kalau pekerja itu sampai tanggungannya anak ketiga. Anak keempat bisa ditanggung dengan keluarga tambahan ya. Itu nanti akan dikenakan biaya tambahan 1% dari take home pay tadi ya, 1% tambahan biayanya. Jadi kalau misal anaknya 5 yang ditanggung 3, kemudian yang mau nambah 2, berarti kan tambah 1% dan 1% tambah 2% potongannya tiap bulan. Itu nanti lapornya ke HRD-nya Kak. Tapi nanti kalau misal yang anak pertama, anak kedua ini udah dewasa, udah di atas 21 tahun dan bekerja di luar tanggungan, ini anak kedua yang anak keempat dan kelima itu bisa menggantikan, didorong ke atas itu maksudnya. Iya, menggantikan posisi anak yang pertama dan kedua. Betul. Oke, soalnya dari Kak, oke baik. Kak, kalau punya BPJS TPI, besok pas lahiran bikin BPJS anak, bisa ikut PBI juga atau jadi mandiri ya? Kalau peserta PBI, anak dari ibu PBI otomatis Kak jadi peserta PBI. Cuma saya perlu ingatkan Kak, kalau misal nanti pada saat sudah lahir, nanti kan kalau belum ada datanya, data nama, kemudian NIK itu kan belum ada biasanya. Itu jangan lupa untuk update data kepesertaan bayinya ya, maksimal 3 bulan. 3 bulan. Dari Update data lahir. pesertanya bisa di Pandawa, bisa juga datang ke kantor cabang. Betul. Selanjutnya dari Kak Yauli, kalau misal menonaktifkan BPJS Mandiri apakah bisa? BPJS Mandiri itu kan nonaktif kan itu nggak bisa karena memang kepesertaan BPJS ini kan seumur hidup ya Kak ya, kecuali nanti ada pindah kepesertaan atau keluar negeri itu jadi tidak bisa ya Kak ya. Selanjutnya kalau buka JKN, ini sudah tadi ya. Tadi udah dijawab. Udah. Kak SKRRT screening wajib banget Kak. Oh iya, jadi mulai bulan September Oktober kemarin untuk screening wajib dilaksanakan karena sebenarnya ini penting banget ya Kak, karena kan screening ini untuk mengetahui sejak dini apakah kita punya terdeteksi penyakit kronis. Kalau sudah dideteksi dari awal kan mungkin penanganannya akan lebih mudah. Gitu, dan Kak. screening juga mudah banget kok, nggak membutuhkan waktu yang lama. Screening bisa dilakukan di mobile JKN atau bisa di web BPJS Kesehatan dan bisa juga di fasilitas kesehatan yang terdekat gitu, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nggak ribet kok Kak screeningnya itu. Kalau udah pernah screening dalam tahun 2025 udah nggak perlu screening lagi karena screeningnya 1 kali aja dalam 1 tahun. Betul. Meraga bahaya Mas Adi. Adibon lu live aja dulu. Ada dari Kak Gema Shop. Kak, saya mau klaim BPJS kan ya, terus mau daftar BPJS Kesehatan lagi, bisa toh? Klaim BPJS maksudnya gimana ya Kak? Konteksnya perlu diperjelas dulu ya. Bisa dijelaskan kembali ya di bawah ya. Selanjutnya dari Kak Api. Oh ini sudah. Momizas Mandiri mau dinonaktifkan, ini juga sudah ya. Kak Oke juga sudah. Nah dari Kak Fah 03, Kak gimana cara ngurus kartu KIS yang hilang? Kartu KIS yang hilang ini perlu diinfokan kalau misal kita udah tidak pakai kartu KIS fisik ya Kak ya, kita udah pakainya KIS digital di mobile JKN dan KTP atau KTP ya. Jadi identitasnya itu BPJS Kesehatan, itu di kami yang berlaku adalah KTP. Kalau misal sudah tidak pakai kartu fisiknya hilang ya download ke mobile JKN ini. Dan kalau mau berobat bisa juga membawa KTP aja dimanapun. Di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan ya. Yang penting jadi data dari peserta JKN itu dan NIK-nya sudah terintegrasi. Selanjutnya nih Rahmawati, status PBIJK itu gimana Kak? Biasanya aku bayar tiap bulan. Untuk yang bayar tiap bulan berarti segmen kepesertaannya adalah peserta mandiri atau PBPU. Oke, ini sudah dari Kak Riri Erisyah.
Kak, cara Gimana nih ngeluarin kepesertaan? kepesertaan BPJS mantan suami gimana Kak? Yang jelas gini Kak, kalau misal suaminya itu udah tidak ada di kakak, laporkan aja nanti di split ya, dipisahkan dari kepesertaan kakaknya ya. Yang penting tadi sudah ada bukti kalau misal suaminya tidak ada di kakak. Karena kan dari kita itu sistemnya membacanya itu dalam satu nomor kakak, kartu keluarga ya. Ya, atau misalkan kartu keluarga yang baru sudah ada, nah bisa dibawa untuk dilaporkan supaya bisa keluar dari kepesertaan JKN-nya. Kak Shema Yosa, kenapa aplikasi JKN sering ke logout ya? Nah ini biasanya karena ada maintenance ya Kak, ada update dari beberapa fitur yang ada di mobile JKN. Jadi kalau dicek kok ternyata logout, bisa di login kan kembali. Dan ini dicek di Play Store-nya Kak, diupdate ininya aplikasi versi terbarunya gitu. Oke, selanjutnya nih. Kak, anak saya yang pertama sekarang usia 24 bulan. Ini dari Kak Prasetyo. Kenapa kok dinonaktifkan oleh mobile JKN? Ini peserta PPU ya? Ini nggak ada keterangan tadi. Kalau Kak Pak Prasetyo sebagai peserta PPU atau PNS, pekerja lah intinya ya, itu anak yang ditanggung sampai umur 21 tahun Kak. 21 tahun itu kalau misal masih kuliah atau sekolah ya, itu bisa ditanggung sampai umur 25. Tapi tiap tahunnya itu lapor kepesertaan di kepesertaan ya, membawa surat keterangan masih aktif kuliah. Kalau itu ditanggung sampai 25 Kak. Dan setiap tahun itu harus lapor Kak ya, kalau memang masih kuliah atau enggak gitu. Kalau nggak lapor berarti tadi dinonaktifkan. Tapi ini konteksnya kalau misalnya sebagai pekerja ya, sebagai karyawan atau mungkin PNS gitu. Oke, selanjutnya. Ini kita live sampai jam berapa Kak? Farda? Jam 4.15 ya Kak ya. 4.15 aja ya, ini banyak banget pertanyaannya. Halo dari KS. Kak, apakah benar 1 bulan tidak boleh rawat inap sampai 2 kali menggunakan BPJS? Nih, aturannya nggak ada Kak sebenarnya itu 1 bulan. Sebenarnya kalau berdasarkan indikasi medis memang perlu penanganan oleh fasilitas kesehatan, itu Vaskes wajib memberikan pelayanan. Ya, wajib memberikan pelayanan. Kalau misalnya ada keluhan, pengaduan, lapor jadi mobile JKN aplikasi atau biasanya ada nomor ini juga Kak, BPJS 1 ya, BPJS siap membantu, ada nomornya keluhan yang bisa disampaikan situ. Ada poster BPJS 1, ada nomornya, bisa ditelepon dan itu bukan nomornya bukan robot ya, jadi manusia robot. Itu yang jawab nanti. Ya, seputar JKN seputar Kebumen, mantap, sukses selalu. Ya, makasih Mas Kepok. Ada dari Kak Priharti 123, kakak BPJS ku mandiri jadi PBI, terus mau pindah ke kakak baru, soalnya waktu dapat pakai kakak orang tua, apakah jadi mandiri? Ulangi. BPJS saya mandiri, jadi terus PBI. Jadi PBI, lalu dia mau pindah ke kakak baru, soalnya waktu daftarkan sebagai PBI itu masih pakai kakak orang tua. Apakah kalau diganti kakak yang baru jadi mandiri? Enggak Kak, sebenarnya kalau sudah terdaftar menjadi peserta PBI kemudian sudah berkeluarga, itu tinggal dipisahkan aja Kak. Yang penting bawa kakak yang baru aja, tidak merubah status kepesertaan, asalkan memang itu sudah masih aktif ya Kak ya kepesertaannya. Ya, karena data yang diintegrasikan itu NIK-nya. Iya. NIK dari perorangan. Kak, seputar Kebumen banyak sekali membantu dengan sistem gotong royongnya. Amin, makasih. Selanjutnya dari Kak Puput nih, KIS PBI Cilacap pindah Vaskes Kebumen, apakah bisa? PBI apa dulu nih? PBI APBD. Kalau PBI Cilacap memang Vaskesnya memang harus ada di wilayah Cilacap karena pembayarnya ya, yang membayari iuran PBI APBD itu ya Pemda Cilacap. Tapi apabila PBI yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, APBN itu bisa di mana saja di seluruh Indonesia, Vaskes satunya. Jadi kalau mau pindah ke Kebumen juga bisa dicek dulu ya PBI-nya itu yang dibayarkan Pemda atau pemerintah pusat. Selanjutnya dari Kak Siti Ulfah, Kak untuk tambah peserta apakah harus ke tempatnya langsung? Soalnya pernah diaplikasi tapi nggak bisa. Tambah peserta? Ya, penambahan anggota keluarga ya. Ya, kalau tambah anggota keluarga. Apabila terdapat kendala bisa diurus di care center 165 via telepon. Terus apabila di aplikasi tidak bisa coba di fitur layanan Pandawa, atau memang jika masih kesulitan bisa datang ke kantor dengan membawa kakak ya. Selanjutnya dari mana nih? Kak Ade Pandu, terima kasih. Sama-sama. Pak Adi Bang, Mas kalau pindah Vaskes di Kota Ternate gimana ya? Ya kamu pindah ini dulu Bon,
Mas Adi Bon, kamu pindah domisili dulu mungkin ya. Mau ke Kebumen juga bisa, Pak Adi Bon. Ini Adi Bon ini bahaya sampai di sana udah nggak ada ini kah? Oke. Di sana udah jam berapa? Jam 6 udah pulang ya. Selanjutnya nih dari Kak Mayu Novita, Kak kalau mau nambahin anggota yang BPJS Mandiri, tapi yang ditambahin itu statusnya masih nonaktif, gimana? Mau nambahin anggota BPJS Mandiri, tambahin Tapi yang ditanya oh ya, sebenarnya nonaktifnya sebagai pekerja nggak masalah kak. Misal yang ditambahkan misal suaminya atau istrinya yang dulunya kerja mau ditambahkan sebagai peserta mandiri nggak masalah kak, bisa langsung ditambahkan aja. Kecuali kalau dulunya dia mandiri menunggak ya bayar tunggakannya dulu gitu. Oke, kapan karyawan BPJS ditaruh di RS atau puskesmas biar langsung tahu keluhan pasien? BPJS 1. BPJS 1 sudah ada kak sebenarnya. Ya, dan itu nomornya juga bisa langsung dihubungi dan responsif langsung bisa dibalas kok kak itu. Ya, posternya ada di seluruh rumah sakit ya. Selanjutnya nih dari Kak Mayu udah, Kak Puput udah, Kak Okudai udah. Wah ini ngirimnya double ya ini ya. Kak, ada locker enggak ya kak? Dari Kak titik. Ya kalau locker bisa dicek dipantau yang resmi ya. Locker kita informasi resminya di karirset.bpjskesehatan.go.id di web ya. Tapi kalau biasanya kita juga sampaikan di media sosial ya, media sosial resmi BPJS Kesehatan yang resmi ya, yang centang biru gitu. Dan hari ini tadi baru ada informasi mengenai locker BPJS pegawai karir BPJS Kesehatan, tapi khusus untuk dokter. Jadi salah satu kanal informasi yang valid itu adalah di Instagram BPJS Kesehatan. Tuh selanjutnya dari Kak Emot sedih. Tanya kakak, katanya aku punya BPJS dari pemerintah tapi sudah nggak aktif karena saya lama nggak ke puskesmas. Terus gimana? Yang BPJS pemerintah ya. Sebenarnya terkait BPJS pemerintah ini bukan masalah karena nggak lama dipakai ya, tapi sebenarnya karena sudah tidak masuk kategori yang di kriteria pemerintah ya, kriteria yang ditanggung oleh pemerintah. Yang ditanggung oleh pemerintah itu biasanya kriterianya ditetapkan oleh dinas sosial gitu. Tapi jika ingin diaktifkan sebagai peserta mandiri bisa ya, bisa datang ke kantor Syariah. Ya, peserta mandiri. Bisa juga lewat kanal ini. Selanjutnya, oke, pindah Vaskes ke Ternate di fitur aplikasi mobile JKN ada lah ya. Mas Adi Bon. Ada banget ya. Bisa digunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya dari masih Kak banyak pertanyaannya ya. Mobil Purworejo. Kak, saya anak 5, yang 3 ikut BPJS Kesehatan istri, anak keempat 5, bisakah diikutkan BPJS saya? Nah, jadi hitungannya itu bukan jumlah seperti itu ya, tapi dari masing-masing, bukan dari masing-masing tanggungan, tapi dalam satu kakak. Jadi tetap hitungannya 4-5-nya harus masuk salah satu kak gitu, bukan masuk di suami dan istri gitu. Iya, tapi beliau menanya anak keempat 5 bisakah diikutkan BPJS saya? Bisa tadi. Yuk. 4-5 ya sebagai anak tambahan, keluarga tambahan. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Kembar Aidah. Kak, saya kan kakak Jakarta, mau pindah ke Kebumen, harus bikin BPJS lagi apa ganti Vaskes aja? Kalau pindah domisili, kakaknya ya pindah Vaskes aja kak, nggak usah pindah ininya. Nggak usah daftar lagi. Iya, daftar lagi karena kan sama seluruh Indonesia, cuman Vaskes satunya aja yang dirubah disesuaikan dengan domisilinya kak. Mudik berarti ya kak ya. Itu cicilnya bebas berapa? Kalau jika sistem rehab sudah daftar, terus cicilnya bebas berapa aja gitu dari Mesan. Itu tergantung yang dari awal kakaknya itu ini kak pilih ya. Dalam ya, ada opsinya kan pada saat daftar itu mau berapa bulan. Ya bayarnya sesuai dengan rencana awal pembayaran tadi. Gitu. Oke kak. Beda dari perusahaan ke mandiri saya ini udah tadi. Tadi udah ya. dijawab. Dari Kie, kalau BPJS mandiri biasanya kelas 3 gimana kak? Nah, kelas 3 bagaimana? Ya sebenarnya sama, sebenarnya perlu dijelaskan bahwa bedanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya
non medisnya ya, kayak tapi kalau untuk manfaat medis seperti obat, dokter, konsultasi dokter dan lain-lain itu sama. Yang dimaksud manfaat non medis itu kayak apa? Kayak contohnya ruangannya di rumah sakit, kemudian pelayanan, pokoknya yang di luar medis ya itu sama, tapi yang membedakan di luar non medisnya aja Kak gitu. Rawat inap contohnya. Iya, rawat inap. Selanjutnya dari Kak Pindah, Kak, apa benar tunggakan BPJS akan ditanggung pemerintah? Itu memang kemarin sempat viral ya, yang Menko Pak siapa? Cak Imin ya, itu bilang akan dibayarin tunggakannya, tapi itu baru wacana ya Kak, kita belum tahu. Karena pada prinsipnya BPJS ikut aja ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah nantinya seperti apa. Karena kita bukan sebagai regulator ya, hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu Kak. Lanjut nih dari Kak David, kasih satu pegawai di tiap vaskes free. Waduh, di vaskes ya itu untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut kami sudah ada ya, BPJS 1 yang mobile maupun yang mobile biasanya. Dari KA2, misalkan vaskes satunya itu ke Bumen, terus anaknya lagi kuliah merantau ke Bandung, bisa berubah di Bandung? Kalau menetapnya di Bandung, ada baiknya kakaknya itu berubah vaskesnya di sana Kak, vaskes satunya, supaya tidak ada kendala dipindah, karena kan biasanya tinggal domisilinya tetap di sana ya, karena kuliah ya gitu. Itulah, tenggelam lagi teman-teman. Oke nih. Kalau ada pertanyaan baru ini ya turun. Ini harus ditahan. Iya. Sebentar ya. Ini pertanyaannya banyak banget ya teman-teman, mohon bersabar. Ini kebanyakan nih teman-teman menanyakan mengenai cara mengurus KIS PBI yang nggak aktif nih. Ini masih ada beberapa pertanyaan tentang itu. Gimana tuh mas caranya? Ya itu di ini aja, di lewati dulu nggak apa-apa, yang pertanyaan berbeda aja. Nih, mau ngecek status kepesertaan anak bayi apa bisa lewat KTP ibunya dari Kak Ailan? Kalau dia itu pakai mobile JKN itu bisa sebenarnya, kan kebacanya kalau misal belum diupdate nicknya itu bisa kebaca dari ibunya ya, karena dalam satu kartu keluarga gitu kan, bisa kan? Bisa ya. Dari Kak Orai, Bapak kenapa BPJS kelas 3 nggak bisa naik kelas ranap ya? Ya itu udah sebenarnya jawabannya udah diatur di Permenkes Kak, jadi diatur di regulasi, jadi kita hanya menjalankan yang ada di regulasi aja Kak, nggak boleh naik kelas untuk kelas 3. Selanjutnya nih Kak Indrawi, Kak mau tanya, saya pernah punya BPJS tapi sudah tidak aktif karena sudah berkeluarga sendiri. Ini konteksnya BPJS mandiri mungkin ya? Ya, sudah berkeluarga mandiri. Ya, itu nanti bisa dibayarkan tunggakannya, nanti akan otomatis aktif. Kalau sudah berkeluarga nanti bisa digabung. Kalau misal istrinya dia sudah punya, nanti bisa digabung di dalam satu kartu keluarga, disesuaikan dengan kartu keluarga yang baru gitu kan. Ada lagi? Ada dari Kak OOPS, Kak cara mengaktifkan status penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran itu biasanya karena terlambat pembayaran pertama pada saat pendaftaran mandiri, itu biasanya lewat jangka waktu pembayarannya ya. Itu perlu diupdate. 14 hari tapi biasanya lewat dari 30 hari otomatis penangguhan mau bayar lagi nggak bisa, itu harus diupdate lagi Kak di sistem kami. Itu lapor aja bisa di Pandawa atau Center 165. Juga ke kantor BPJS terdekat untuk update virtual account-nya. Udah 16 Kak ini. Ya. Jadi Kak Pramesti, Kak kalau aktifin BPJS itu bisa satu orang aja nggak ya Kak? Satu kakak? Nah itu kebacanya satu kakak, mohon maaf Kak. Jadi seluruh anggota keluarga wajib didaftarkan jadi peserta BPJS. Selanjutnya nih dari Kak Novik Rahmawati, kalau data untuk login aplikasi BKN berubah gimana Kak? Gampang Kak, itu bisa, kakaknya bisa ajukan perubahan data lewat ke BKN, center, telepon. Login BKN-nya kan belum bisa. Oh iya ding, sorry. Chat Pandawa. Nih ya, di sini nomornya ya. Gitu. Tadi kalau sampai 16 kita belum
Selesai. Berapa sih tadi kita mulai? 15.30 Udah sekian. 16.20 lah ya. Ya nih, Kak, saya calon haji tahun 2026 mau daftar BPJS sebagai pesanan haji, suami istri, anak ada 3, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, semoga nanti lancar. Jadi Ya, untuk amin. kakaknya yang mau berangkat haji, pastikan terdaftar JKN karena itu salah satu syarat. Sebenarnya bukan syarat juga ya, nanti untuk memberikan perlindungan juga kepada kakaknya pada saat supaya lancar ya. Nah, syaratnya itu gampang sebenarnya Kak. Daftar mandiri, untuk peserta mandiri bisa melalui care center ini Kak. Care center 65 atau Pandawa. Siapkan ya, yang perlu siapkan berkasnya apa? Kartu keluarga, itu cuma foto Kak, nggak perlu fotokopi, foto aja. Nanti diupload di sini di chat ini, chat Pandawa. Nanti melengkapi data lain juga seperti nomor HP dan seterusnya. Setelah itu biasanya diminta untuk melakukan pembayaran pertama. Nah, itu biasanya ada dikasih virtual account namanya. Nanti setelah pembayaran itu nanti akan otomatis aktif ke pesertanya, dan jangan lupa untuk download mobile JKN Kak di sini supaya bisa tahu kepesertaannya aktif atau enggak, kemudian punya KIS digitalnya juga bisa diakses di mobile JKN. Oke, gitu. lagi. Oke. Selanjutnya nih dari Kak SC Nana. Kalau satu kakak ganti vaskes, apa cuma perlu swafoto orang tua saja? Satu kakak itu perubahan dalam mobile JKN mungkin ya. Iya, itu salah satu Kak, karena itu nanti ada checklist pilihan penggantian ubah data seluruh anggota keluarga atau salah satu Kak. Kalau di mobile JKN ya Kak ya, nanti kan ada pilihannya seluruh anggota keluarga checklist semua atau hanya salah satu gitu. Oke, dari Kak apa ini? Emang tua. Lupa email. Kak, kalau lupa email aplikasi JKN gimana? Kakak bisa melakukan perubahan data ya di Rubah emailnya yang baru ya. emailnya yang baru di fitur kanal lain Pandawa di atau bagian administrasi dan atau care center 165. Iya, care center untuk lewat telepon ya. Kalau maunya chat lewat Pandawa. Tuh. Kemudian dari BPJS Kesehatan buat periksa gigi gratis nggak? Iya, tentu saja Kak, ke fase 1 dokter giginya Kak. Kalau misal kakaknya terdaftar di klinik, di situ otomatis ada dokter giginya, ada di puskesmas atau ada dokter giginya. Tapi kalau di dokter umum kakaknya harus pilih dokter gigi lagi ya, di luar dokter umum. Dan itu bisa periksa secara gratis gitu Kak. Tapi kalau membersihkan karang gigi, nah itu berdasarkan indikasi ya Kak, scaling. Kalau misal dokter giginya nggak menyarankan untuk mengindikasikan itu perlu di scaling, itu ya nggak ditanggung gitu Kak. Nah, kalau ada indikasi medis ditanggung gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini udah 3 kali pertanyaan yang sama tapi orang yang berbeda nih. Cara merubah data gimana ya biar mantan suami nggak masuk data lagi? Ini orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Kalau misal sudah ada anggota keluarga yang sudah tidak ada di KK, baik itu mantan suami atau misal anaknya sudah dewasa keluarga, itu lapor aja kakak yang barunya Kak, yang tidak ada anggota keluarga yang mau dikeluarkan, supaya nanti diupdate, dipisahkan, split gitu kan. Jadi tanggung jawab sendiri kan kalau misal mantan suami gitu kan. Masa iya kita bayari mantan. Jadi acuan data kami adalah kakak yang baru. Kakak itu maksudnya satu keluarga ya, bukan kakak ya. Kakak. Oke nih. Kak, kalau mau nambah anggota keluarga anak paling kecil umur 3 tahun, apa kena denda karena nggak daftar dari bayi? Ya Kak, Perpres 8 ya bukan denda sebenarnya. Di Perpres 82 2018 itu sebenarnya kan sudah wajib setiap bayi baru lahir wajib didaftarkan sejak dia lahir. Dari orang tua yang juga DKM. Jadi sebenarnya itu mandatori dari Perpres ya, peraturan presiden itu, bahwa setiap bayi itu wajib didaftarkan. Kalau misal belum didaftarkan ya diminta untuk melakukan pembayaran, tapi nggak seluruhnya sebenarnya, 24 bulan. Iya, 24 bulan maksimal 24 bulan. Yang ditagihkan adalah 24 bulan. Oke, selanjutnya Kak, BPJS tunggak banyak banget, gimana ya? Apakah bisa diringankan?
Nah, bukan promo ya. Jadi keringanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah sebanyak apapun tahun tunggakan iurannya, seberapa banyak bulan, berpuluh-puluh bulan, tunggakan yang kami tagihkan adalah 24 bulan atau 2 tahun aja. Begitu ya teman-teman. Plus 1 bulan berjalan, 25 bulan berjalan. Dan apabila kok berat banget nih langsung ngelunasin semuanya, bisa menggunakan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Itu tunggakan iurannya bisa dicicil. Tapi memang nanti JKN-nya akan aktif setelah cicilannya semua itu tunggakannya dilunasi, selesai dilakukan. Wah, ini langsung lompat ke bawah nih Kak. Jadi saya harus scroll lagi. Maaf ya. Nih, kalau dari Kak Chin All Shop, kalau mau bikin BPJS bisa offline apa harus online Kak? Ini pilihan Kak, offline mau online terserah kakaknya, mau nyari praktis ya online, nggak harus ke kantor lagi Kak. Oke, tapi datang ke kantor juga bisa. Ya kalau mau ketemu ini juga boleh lah kan? Bisa ya, kantor cabang Kebumen. Ada lagi? Ada lagi Kak, masih banyak. Yang tenang, sabar. Ini kalau nggak kejawab semua mohon maaf ya Kak ya, karena waktu live kita terbatas, jadi mohon maaf. Nanti bisa di copy aja pertanyaannya di kolom DM ya. Kalau ada yang belum terjawab. Selanjutnya dari Kak Enci Mateo. Kak, kalau BPJS menunggak 4 tahun, apakah benar hanya membayar 1 tahun saja? Tidak benar, karena yang dibayarkan 2 tahun 24 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 25 bulan yang dibayarkan. Kak, ini dari saya scroll ini, pertanyaan yang paling banyak adalah yang tadi tuh Kak, cara mengaktifkan pesertaan PBI untuk menjadi PBI lagi. Kalau PBI memang kewenangannya bukan di BPJS Kesehatan ya, tapi itu nanti kakaknya teman-teman bisa lapor di dinas terkait, lapor untuk pengajuan menjadi peserta bantuan pemerintah. Tapi yang namanya pengajuan kan nggak mesti Kak disetujui karena ada verifikasi dan validasinya, apakah ini kakaknya teman-teman ini masih yang mengajukan ini memenuhi kriteria sebagai orang yang akan dibantu oleh pemerintah atau tidak. Nah itu di luar ranah BPJS Kesehatan ya Kak ya. Itu. Nih, mau masukin anak baru lahir ke BPJS gimana Kak untuk peserta PPU? Anak baru lahir. Anak baru lahir itu masukkan lapor ke HRD-nya. Karena setiap HRD sudah dibekali dengan EDABU namanya, elektronik daftar badan usaha, punya akun sendiri, nambahin pekerjanya, anggota keluarganya. Itu bisa ke HRD-nya. Ya syaratnya ya mudah aja Kakak, yang penting anaknya udah masuk di kartu keluarga. Nih, dari Kak Julie Boy. Kak, saya mau tanya, kan ada tunggakan hampir 24 bulan gara-gara corona. Nah, kok sekarang tiba-tiba aktif di JKN? Ya, itu kalau misal Kak corona saya. Jadi mungkin kakaknya udah dialihkan jadi peserta PBI Kak. Itu kan karena memang pendaftarannya tidak diketahui oleh pesertanya itu sendiri, tidak ada istilahnya dikonfirmasi dulu enggak, tapi otomatis kalau memang kakaknya ini masuk kriteria yang bantuan pemerintah, otomatis dialihkan jadi PBI. Tapi tunggakan yang tadi tetap ada ya, tetap gantung. Cuma yang PBI-nya tetap aktif, bisa berobat. Nah, catatannya nanti kalau kakaknya PBI nonaktif, sudah dinonaktifkan karena kan PBI ini dinamis datanya ya. Kalau sudah dinonaktifkan dan hendak mau pindah ke mandiri lagi, kakaknya harus bayar tunggakan tadi yang gantung tadi. Lanjut. Oke, lanjut. Dari Kak Suci Saleh. Kak, kemarin pinjam sudah diaktifkan lagi, tapi kok terangnya tidak ada tagihan, berarti gimana Kak? Ini yang PBI? Sepertinya berarti ini peserta PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi pesertaannya aktif, tapi ya memang tidak ada tagihan. Kalau memang sebelumnya tunggakannya sudah dibayarkan. Iya, kalau sudah tidak ada tunggakan ya berarti kan aman. Oke nih, dari Kak Milo. KFC. Yang tadi. Oke nih, dari Kak Milo. Ortu PBI, anak terakhir non aktif, itu nanti KTP sama rekening punya siapa kalau memandirikan anak masih kecil? Jadi yang anak paling kecil ya kalau mau didaftarkan itu sebenarnya bukan KTP-nya tapi NIK-nya. Kalau NIK-nya kan sudah ada di kakak ya. Nah, untuk nomor rekening bisa menggunakan milik keluarga tapi yang masih ada di dalam satu kakak. Seperti itu. Selanjutnya nih. Oke, mana ya?
sudah. Wah, ini pertanyaannya double ya, ada yang kirim 2, 3, 24 lagi nih. Dari Kak Cin All Shop, persyaratan apa saja kalau membuat BPJS offline Kak? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Nomor rekening, KTP atau kartu keluarga. Selanjutnya, Kak, kalau dulu kisahnya gratis dari pemerintah, dari Kak Irma. Tapi setelah bekerja dapat, jadi bayar mau balik gratis, bisa nggak? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Heri. Untuk pengajuan kepesertaan penerima bantuan iuran itu bisa diajukan ke dinas terkait atau dinas sosial, atau bisa juga ke pemerintah desa, karena itu di luar kewenangan dari BPJS Kesehatan ya. Selanjutnya nih, dari Kak Popi Isna Rahmawati, Kak, tunggakan BPJS itu bisa dibayar nyicil nggak ya? Bisa ya, pakai program rehab, rencana pembayaran bertahap. Bisa didaftarkan di Care Center 165 atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Tidak harus, misalnya saya KTP Jogja nih, kalau saya mau ganti atau urus administrasi di Semarang, bisa nggak ya? Bisa, jadi tidak harus di domisili asalnya. Selanjutnya, Kak, kalau ada tunggakan, dari Kak Elisa Himawan, Kak, kalau ada tunggakan terus dilunasi, apa bisa langsung buat 6 dan ada dendanya nggak ya Kak? Ya Kak, jadi apabila kakak sebelumnya non-aktif dan ada tunggakan, kemudian kakak bayar, kemudian kepesertaannya aktif, apabila digunakan untuk rawat inap, bisa, namun akan ada denda pelayanan, yaitu 5% dari keseluruhan jumlah layanannya. Dan nanti untuk dendanya akan dihitungkan oleh pihak rumah sakit. Nah, 5% ya Kak, hanya 5% dari jumlah keseluruhannya. Dari Kak di Grem, Kak, saya merubah data nomor HP ya, kok prosesnya lama banget ya? Untuk kakak ini menggunakan fitur apa nih? Kalau di Pandawa dilayani di jam kerja ya, jadi hingga jam 5 sore aja. Nah, apabila kakak mengurusnya itu sebelum jam 5, perubahan administrasi lainnya itu akan bertahap mengikuti antriannya. Meskipun itu online, tetap juga ada antriannya. Nah, apabila kakak ingin langsung terganti, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kalau kakak di Kebumen, bisa juga ke Mall Pelayanan Publik atau MPP ya, MPP Kabupaten Kebumen. Kak Lindanda, Kak, izin bertanya, gimana cara aktifkan BPJS yang dinonaktifkan? Nah, apabila kakaknya ini sebelumnya pesertanya PBI atau dari perusahaan, ataupun sebelumnya juga peserta mandiri, bisa diaktifkan kembali, bisa sebagai peserta mandiri ya tentunya, dengan menyiapkan berkas seperti KTP, KK, dan nomor rekening. Itu aktifkannya bisa di Care Center 165, Pandawa, Membajikan, atau ke BPJS Kesehatan terdekat. Selanjutnya, dari Kak Putra Andrian, Kak, maaf, aku kemarin baru mendaftarkan anak saya yang berusia 6 tahun. Kenapa sudah kena biaya 750.000? Ya Kak, jadi berdasarkan peraturan dari Permenkes nomor 2 tahun 2018 ya Mas ya, bayi yang baru lahir itu wajib didaftarkan sebagai peserta JKN. Jadi ketika bayi itu lahir dari orang tua yang peserta JKN, memang harusnya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN, sehingga ketika anaknya mendaftar di usia yang sudah 6 tahun ini, ada tunggakan sebesar 750.000 itu ya tunggakan, bukan tunggakan ya, iuran yang memang harusnya dibayarkan ya ketika anaknya lahir. Jadi ini sebenarnya terkait kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ya, karena ini udah dicantumkan secara eksplisit ya, eksplisit, udah tersirat, bukan tersirat lagi, tersurat ya. Setiap bayi baru lahir wajib didaftarkan. Kalau misal dari 2006 tahun berarti lahir 6 tahun. 2019 ya. Tapi yang dibayarkan hanya 2 tahun. Iya, hanya 2 tahun saja tunggakan yang ditagih. Ya, kalau di BPJS Kesehatan itu kan enggak ini ya. Pokoknya ya istilahnya cuma wajib, tapi nggak sampai yang kejam-kejam banget ya Kak ya. Kalau misal suruh bayar 6 tahun kayaknya mungkin dikira Zionis. Nah, untuk saat ini juga banyak vaskes yang sudah melayani pendaftaran bayi baru lahir. Iya, sebenarnya gitu. Banyak vaskes yang melayani atau membantu. Baru lahir langsung biasanya vaskes akan bantu mendaftarkan. Tapi biasanya ya
setelah mendaftar untuk peserta mandiri harus patuh untuk bayar iuran pertamanya, karena kalau nggak bayar iuran pertamanya ya tetap saja sama aja bohong gitu Kak. Jadi setelah didaftarkan ada dikasih waktu pembayaran ya langsung dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan gitu Kak. Jadi Kak Trax nih, Kak kalau ambil nomor antrian buat kontrol ke RS lewat mobile JKN, apa bisa pas hari kontrol itu juga atau hari sebelum kontrol? Hari sebelum kontrol bisa banget Kak, baiknya juga bagusnya sebelumnya, karena kan biasanya kalau di hari H udah ini Kak, udah banyak yang ambil nomor antrian, nanti dapatnya nomor yang belakang. Jadi sebenarnya cepet-cepetan sih ambil nomor. Kalau bisa, kalau pengalaman saya Kak Farda ambil nomor pada saat setelah periksa kontrol yang sebelumnya, saya langsung ambil nomor gitu kan, untuk pemeriksaan di minggu berikutnya itu saya ambil, karena kan biasanya dokter spesialis tertentu itu ininya apa ya, kuotanya dikit ya Kak dalam satu hari, jadi biar nggak nunggu terlalu lama, ambilnya pada saat kontrol sebelumnya langsung udah ambil gitu Kak. Ini udah jam 16.28 Kak, mohon maaf ya, ini bisa dijawabri di ini ya, di DM ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Saya sebenarnya pengen banget jawab pertanyaan teman-teman, makasih ya udah banyak join ya. Iya. Saya excited banget dengan pertanyaan teman-teman semua ini di sini. Terima kasih atas antusiasmenya ya teman-teman. Untuk pertanyaan belum terjawab bisa di Kompas dan bisa dikirimkan di DM. Di DM kami di info JKN. Dan kami juga akan membahasnya dari urutan paling bawah ya. Jadi kalau tidak langsung dibahas, kami mohon maaf karena terbatasnya tenaga. Betul ya, mungkin demikian dulu Kak Farda, ini udah waktunya habis. Ya atau enggak jangan lupa untuk join live kita di live selanjutnya. Ya, bye bye. Terima kasih teman-teman.